dini. Nah, aku tuh alumnus dari Ilmu Komunikasi Brawijaya angkatan tahun 2006, lulus tahun 2010. Pilihannya adalah aku stay di situ untuk membesarkan perusahaan ini atau aku cabut untuk aku mencari tantangan baru. Sebenarnya tantangan terbesar itu tuh ada di diri sendiri. Sebelum berada di dunia kerja, pos-posin dulu deh. Pos-posin dulu apapun itu aktivitas kalian di kampus. Tahun 2018 sampai sekarang itu aku jadi senior producer di CNBC Indonesia. CNBC Indonesia itu membernya Transmedia. Nah, kita itu khusus di bidang ekonomi bisnis, afiliasinya sama CNBC Internasional. Sekarang statusnya pegawai, aku bekerja di salah satu BUMD di DKI Jakarta. BUMD DKI Jakarta, itu di bawah naungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentunya. Spesialisnya bergerak di bidang pariwisata dan beautifikasi kota. Itu bekerja sebagai tenaga ahli anggota DPRD DKI Jakarta, fraksi Partai Solidaritas Indonesia. Sekarang aku kerja di PT DBL Indonesia, salah satu perusahaan sport management yang ngurusin basket sama sepak bola di Indonesia. Bagian divisi marketing, sponsorship dan business development. Nah, kalau job deskku sendiri dari awal masuk CNBC 2018 tuh aku as senior producer event and magazine. Jadi kalau job deskku di magazine itu aku handle 2 program, ada economics. Economics tuh program interview CEO korporasi. Terus habis itu untuk yang impact with Peter Gonta, itu anchornya Peter Gonta, narsumnya itu menteri-menteri kayak gitu. Jadi memang standar narsumnya itu menteri atau kepala badan, atau memang dia politisi yang terkenal gitu, istilahnya kayak gitulah. Nah, terus kalau untuk di event itu aku handlingnya itu economic outlook, jadi kayak program outlook yang seminar tahunan untuk forecasting ekonomi tahun ini bakal seperti apa gitu. Terus di luar itu aku handling juga placement, jadi kalau placement itu bahasanya itu kalau mungkin teman-teman tahu, kalau misalnya di media itu kan kita suka jual istilahnya kayak kalau placement itu misalnya interview gitu, jadi kita misalnya nawarinnya ke BRI, mau nggak di route-nya di interview, nah dia bayar ke kita, jadi kita bikinnya semacam advertorial gitu. Job desk aku di BUMD ini, jadi BUMD itu kan bukan PNS ya, kita bukan ASN, tapi aku ini title-nya ya bisa dibilang itu jadi staf ahli direksi, megang brand marketing communication terkhusus pada ranah-ranah program pariwisata dan beautifikasi kota tadi. Jadi kerjaannya itu daily-nya kita selalu work closely sama tim gubernur, timnya Pak Anies. Terus kita juga tektokan sama Disparekraf, sama Kemenparekraf, terus sama dinas-dinas terkait untuk program-program apa sih yang bisa dibangun ya di Jakarta khususnya yang bisa memajukan pariwisata dan ekonomi kreatif sebenarnya gitu. Nah, job desk aku sendiri sebagai brand marketing communication itu tentunya kita sebenarnya sebagai jembatan. Itu tuh sebenarnya tugas kita adalah untuk menjembatani pemerintah dengan para pekerja kreatif. DPRD itu punya 3 fungsi. Yang pertama itu kan legislasi, yang kedua itu anggaran, yang ketiga itu kan pengawasan. Nah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu menghasilkan produknya itu peraturan daerah. Gitulah aku tuh berkaitan dengan pekerjaan dewan. Entah bisa jadi orang yang menjadi jembatan stakeholder dengan dinas, dengan konstituen-konstituen, atau bahkan aku juga bisa mengerjakan kayak dokumen apa sih yang Sismili butuhkan, apa sih yang Sismili inginkan gitu. Namaku Sismili itunya, anggota dewanku namanya Sismili. Jadi apa sih yang beliau inginkan, mau butuh dokumen apa, aku sediakan. Mau ketemu konstituen, ayo aku temankan gitu kan, temani dalam hal kayak ngobrol, terus bantuin juga dokumentasinya, seperti itu. Yang nantinya diolah ke dalam media sosial.
aku di bagian sponsorship dan business development. Aku ada tim yang khusus untuk mencari sponsorship sama ngurusin event yang sifatnya komersial. Jadi kayak misal kalau di jersey-nya Persebaya itu ada sponsorship, misal kayak kapal api, terus targetnya itu apa? Satu, awareness atau orang itu dapat tahu brand itu, misalkan si kapal api sponsori Persebaya, otomatis orang tahu kalau kapal api itu sponsornya Persebaya dan kapal api itu produk kopi. Targetnya apa? Awareness atau selling. Kalau awareness otomatis nanti akan disurvei sudah berapa orang yang aware sama atau kenal sama brand ini. Kalau misalkan selling, otomatis dia penjualannya 1 tahun, aku targetnya meningkat nih 15%. Nah, kemudian kita breakdown. Nah, itu yang kita janjikan dan kita deliver sesuai dengan promotion value-nya. Kalau misalnya jadi maksudnya kan aku sekarang handle event ya di CNBC. Tantangan terberat tahun ini sih karena COVID memang. Tapi jadinya memunculkan maksudnya peluang baru. Tadinya tuh kan kalau misalnya event di CNBC itu kita kebanyakannya itu eventnya itu kan semacam kayak seminar kayak gitu-gitu kan. Terus kayak summit-summit gitu yang kita gelar itu di ballroom hotel gitu. Nah, begitu ada pandemi itu kita jadi nggak bisa ngadain event. Nah, akhirnya sekarang eventnya tuh banyak gesernya tuh ke webinar gitu. Kayak gitu sih. Jadi sebenarnya meskipun ada kendalanya di tahun ini karena pandemi COVID, tapi alhamdulillahnya itu maksudnya peluang untuk bergeser. Jadi kayak model bisnisnya itu jadi berubah gitu. Kayak gitu sih yang kita rasain. Pandemi aku udah pindah kantor gitu kan. Jadi kayak kalau tantangan dari pekerjaannya, dari segi pekerjaannya mungkin aku takut bias ya, karena di kantor yang baru aku belum pernah ngerasain sebelum pandeminya gimana. Tapi kalau secara general ke diri akunya mungkin ya, dari cara kerja atau mungkin kayak adaptasi dan lain sebagainya, yang pasti sih nggak se-agile sebelum pandemi ya. Kayak gerak kita nggak bisa selincah sebelum pandemi gitu, walaupun banyak cara, tapi of course untuk kita anak komunikasi gitu ya, apalagi job desk-nya partnership, sponsorship gitu, tatap muka kayak kunci gitu nggak sih? Kayak sekarang kalau kayak gini tuh agak kurang gitu kan. Nah itu sih sebenarnya yang mungkin berasa banget gitu. Jadi kayak tapi sebenarnya itu juga bukan jadi hal yang negatif ya. Itu mungkin jadi motivasi buat kita kan dipaksa untuk putar otak ya, untuk putar otak gimana caranya untuk lebih kreatif lagi gitu. Setelah pandemi, otomatis kita tidak bisa menyelenggarakan event, sedangkan kita secara umum itu yang kita bisa deliver ke sponsor itu dalam bentuk event. Nah, itu yang menyulitkan kita untuk kira-kira apa lagi ya gitu. Tapi kita mencoba untuk mensiasati dari sisi digital, tapi itu belum bisa menggantikan secara normal dalam bentuk event. Karena total kalau event itu orang yang terkumpul itu dalam satu kali rata-rata 29.000 atau paling banyak dalam satu stadion itu 50.000 orang. Kalau pandemi kita sejauh ini masih belum ada event khusus gitu ya. Kalau di DBL kemarin kita sudah bikin Aza Virtual Run, tapi itu bukan masuk di Persebaya, jadi aku nggak ngurus secara langsung. Tapi kalau untuk yang Persebaya sendiri, mungkin lebih kepada gerakan sosial, kayak misalkan bagi masker, terus kemarin kita bantuin untuk program di BNPB yang sosialisasi 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak itu. Cari pengalaman tuh pasti ya, dan kalau bisa itu yang relate sama nanti pekerjaan yang dipengenin gitu sih. Jadi jangan males baca, harus tahan banting, terus harus adaptasi kayak gitu. Kalau sekarang sih udah enak sih, ada media online, ada gadget, jadi gampang banget. Kalau dulu mah ya kita harus baca koran tiap hari gitu, maksudnya harus bener-bener nguasain headline tiap hari gitu. Pesannya itu gini,
dulu pasti mungkin sama, aku nggak tahu ya, maksudnya sama atau enggak kalau anak sekarang tuh galau juga nggak sih gitu. Aku nggak tahu, kalian galau nggak? Maksudnya mau kerja jadi apa gitu? Banget Kak. Oh, galau ya. Tapi maksudku tuh kalau aku boleh pesan, jangan pasrah, intinya kayak gitu. Jadi kalau dulu sih aku berusaha gini. Jadi dulu itu kita itu kan akses untuk magang di TV gitu-gitu kan masih sempit ya. Maksudnya untuk magang di mana-mana karena pilihannya itu masih sedikit gitu. Nah, dulu yang aku lakukan itu aku beneran ngedeadline dan apa ya, maksudnya nentuin aku mau jadi apa, aku harus magang di mana kayak gitu. Kalau aku sih kayak gitu. Jadi mungkin itu juga bisa jadi bekal. Misalnya disusun lebih awal itu lebih bagus. Pesannya buat teman-teman, jangan, kalaupun galau, maksudnya jangan pasrah gitu. Tentuin dulu pengen jadi apa, terus habis itu disusun strateginya gitu. Kalau aku sih sarannya kayak gitu, disusun strateginya. Dan jangan patah semangat, apa ya, kalau prepare jangan dadak-dadak aja. Jadi misalnya udah mau magang, jangan baru nyari tempat magang gitu loh. Maksudnya nyarinya itu kalau bisa tuh dari sebulan sebelumnya gitu, udah kirim surat, udah follow up gitu. Kira-kira saya bisa nggak magang di situ. Pas kita lulus nanti ya gitu ya. Komunikasi itu kan ilmu yang sangat general ya menurut aku. Ya kan? Bahkan banyak orang yang kayak ngeremehin kita gitu. Kayak komunikasi belajar apa sih gitu. Semua orang bisa ngomong gitu. Tapi kalau sebagai fresh grad gitu ya, kalian perbanyak aja ikut-ikut seminar, ikut-ikut kepanitiaan. Walaupun itu bukan jadi, itu nggak menjamin sih benar. Cuman ketika kalian sebagai fresh grad tapi di CV kalian itu udah ada beberapa pengalaman, nggak kosong gitu ya, itu sebenarnya satu nilai lebih. Dua, sebenarnya yang perlu diimprove itu juga sebenarnya skill-skill komunikasi kita sih. Mungkin orang banyak yang aku bilang tadi, banyak yang ngeremehin anak komunikasi, apa sih yang dipelajarin gitu. Karena jujur teman-teman aku banyak banget yang nanya kayak gitu ke aku gitu. Ya kita buktiin aja gitu, kita walaupun cuman anak komunikasi, tapi kita belajar negosiasi, kita belajar persuasi, kita belajar caranya manajemen krisis komunikasi, kita belajar caranya bahkan propaganda gitu, kita belajar caranya ngomong gitu kan, public speaking. Itu menurut aku yang nanti pas kalian udah berhasil masuk ke dalam kantor, itu yang kelihatan banget sih skill-skill yang kayak gitu. Dan misalnya kalian nih di Himanika gitu, kalian jelasin aja apa aja yang kalian udah lakuin di Himanika gitu, karena nggak ada pengalaman yang sia-sia sih menurut aku. Jadi tuangkan aja sejujur mungkin, sedetail mungkin apa yang pernah kalian kerjain gitu. Ya saranku sendiri, yang ini dulu aja. Kalau misalkan ngerjain sesuatu hal, itu tuh kalau bisa dan memang harus, itu memang kalian kerjakan sesuai dengan job desk masing-masing, apalagi tugas kelompok. Karena tugas kelompok itu tuh bisa membentuk diri kita, bagaimana kita itu bisa menguasai project management sih menurutku ya. Kayak kerja sama tim gitu, kayak problem solving, critical thinking, itu bisa dipupuk dari situ, minimal dari situ dulu. Atau bahkan ketika kalian nantinya merasa masih kosong nih, kalian itu dalam arti kosong tuh, aku nggak ngapa-ngapain, misalkan aku selama 2 semester ini, 3 semester ini gak ikut kegiatan apa-apa, aku ikut sebenarnya tuh biasa, itu lebih penting, lebih bagus ketimbang teman-teman itu emang pure akademik tok, ngerjain tugas tok, apa-apa bagus dinilai tok. Menurutku itu nggak laku di dunia pekerjaan. Kenapa? Karena dunia pekerjaan itu juga melihat aktivitas teman-teman di luar kegiatan di dalam kelas. Kayak kalian itu ikut himpunan, entah teman-teman ikut BEM, entah ikut LSO yang lain. Minimal kalian itu punya suatu kegiatan yang memang ada di histori kalian lah. Ketika kalian punya CV, itu terpampang lah gitu. Kan muda itu cuma sekali ya, muda cuma sekali gitu. Jadi kalau menurutku teman-teman sebelum berada di dunia kerja, pos-posin dulu deh, pos-posin dulu apapun itu aktivitas kalian di kampus. Kalian ini sebagai organisatoris, totalin. Kalau organisatoris, totalin banget. Kalian di BEM, di himpunan, harus total.
karena total itu bisa ngebentuk diri kalian menjadi sesuatu. Aku yakin itu. Aku nggak percaya sih kalau orang-orang tuh yang nggak lulus dari organisasi, yang udah ikut organisasi tapi nggak bisa apa-apa, itu ya mungkin persiapan di dirinya yang kurang. Kalau emang teman-teman ada yang akademisi, coba ikutin nasihatnya apa dari dosen, baca banyak jurnal, buku. Kalau ada penelitian, ikutin, entah itu penelitian dari kampus atau kayak penelitian dari lembaga-lembaga tertentu. Itu penting untuk kalian ikutin. Mulai dari semester 3. Jadi serius buat teman-teman yang emang punya hal-hal yang concern nih soal pekerjaan, teman-teman di Malang, kalau emang kalian teman-teman gak bekerja, minimal kalian punya aktivitas apapun itu deh. Serius, organisasi, non-organisasi, apapun yang membuat kalian itu produktif, itu penting banget untuk teman-teman ikutin. Apalagi itu paling tinggi cuma 4. Yang sebenarnya harus kita kejar adalah 96 lainnya. Karena 96 lainnya itu harus kalian dapatkan melalui itu tadi, entah kalian aktivitas organisasi, kalian mulai berwirausaha, kalian punya terampil diri, kerjasama tim, bla 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 blanya. Penting ternyata organisasi itu, walaupun effortnya yang kita butuhin itu berat. Aku juga dulu jarang pulang juga di organisasi, semua kegiatan ikut, mulai dari PKK Maba, terus kemudian di BEM, di DPM, yang urusan politik kampus, yang urusan olahraga, dulu atlet juga, di atlet voli, yang dulu sempat dapat emas juga di situ. Nah, itu penting gitu, saat kamu masuk di dunia kerja, itu akan menambah skill dan logika berpikir. Jadi di dunia kerja itu kan lebih kepada gimana caranya kita dapat beradaptasi dengan cepat, gimana caranya kita dapat kerja sama-sama tim, sama gimana caranya kita dapat memecahkan masalah gitu. Kemudian pentingnya juga soal selain organisasinya bagus, logika critical thinkingnya juga harus bagus. Jadi nggak boleh kuliah asal-asalan. Aku nggak sepakat tipe yang aku organisasi, kuliah nggak apa-apa, ya aku kan aktivis, enggak. Aku dulu juga sering rapat, kemudian saat pulang ke kosan, ya aku harus belajar gitu. Ya IPK nggak kumplot, cuman ya lebih lumayan lah gitu. Soal gengsi, jadi saat lulus kuliah itu rata-rata orang kan, aku pengen kerja di sini dengan gaji yang gede gitu, dengan posisi yang udah oke gitu. Itu menurutku mustahil. Ada, tapi mustahil. Maksudnya nikmati aja prosesnya gitu.